Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang ketemu dengan Ananda semua lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Zah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, agar pembelajaran kita ini lancar dan berkah dan insya Allah dinilai pahala ya. Kita mulai dulu pembelajaran kita ini dengan berdoa. Tolong ustazahnya pimpin doa. Oke, Nasya silakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam proses belajar dan mengajar. Berdoa mulai. Seperti yang diinfokan di Edmodo kemarin, untuk absennya Ustazah kirim di Google Form. Udah pada ngisi atau belum? Ayo. Belum. Kaget. Belum. Oke, bagi yang belum. Belum, Zah. Oke, nggak apa-apa. Bagi yang belum nanti silakan diisi. Linknya ada di Edmodo. Oke? Baik, Zah. Dalam istilah sosiologi, manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, maksudnya manusia itu dalam hidupnya selalu berhubungan atau berinteraksi atau berikatan dengan manusia-manusia yang lain supaya hidupnya tenang, supaya hidupnya tentram, supaya hidupnya stabil gitu ya. Bisa nggak kalau misalnya manusia itu di hidupnya sendiri aja, nggak ada berhubungan dengan yang lain, nggak ada menjalin ikatan dengan siapapun, bisa atau enggak? Enggak, Zah. Enggak ya? Enggak, Zah. Jadi manusia itu makhluk sosial karena dia selalu berikatan dengan Yang saling membutuhkan, Zah. Iya, benar sekali. Manusia itu saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah makanya dia selalu hidupnya berdampingan dengan yang lainnya. Nah, di kimia, unsur-unsur sebagian besarnya juga bisa dikatakan sebagai unsur yang bersifat sosial. Karena di alam, unsur-unsur itu pada umumnya tidak berada dalam keadaan sendiri atau tunggal. Dia selalu berdua dengan unsur yang lain. Atau dia selalu berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Misal, Ananda bernapas, yang dihirup apa? Oksigen. Nah, oksigen itu kalau rumus kimianya sudah tulis O2. Oke, oksigen CO2. Berarti dia selalu berdua, dia nggak sendiri. Nah, kalau misalnya Ananda minum, yang Ananda minum apa? Air, hidrogen. Siapa yang tahu rumus kimianya air? Hidrogen. Ada yang minum hidrogen? H2O. Ada yang minum hidrogen? Hidrogen, Hidrogen. Salah, Zah. Air ya, kita minum Jadinya air. Jangan minum hidrogen. Oke. Air. Air itu rumus molekulnya apa? H2O, Zah. H2O. Sendiri atau berikatan dengan yang lain? Berikatan Berikatan dengan yang lain. Nah, Ananda pernah niup balon nggak? Pernah. Pernah. Kalau Ananda tiup balon? Pernah, Zah. Pernah. Kalau Ananda tiup balon, terus Ananda ikat, Ananda lempar ke udara, terbang atau jatuh? Kalau niup sendiri jatuh. Kalau ditiup jatuh ya. Kalau dia terbang. Oh iya, terbang, kemudian dia jatuh ke bawah gitu ya. Nah, kalau kita niup balon, yang kita keluarkan itu apa? Udara. Udara. CO2 ya. CO2. Iya, yang kita keluarkan adalah CO2. Dua. Sendiri atau berikatan juga? Berikatan. Berikatan. Kalau Ananda jalan-jalan ke pasar, pernah lihat balon yang dijual orang? Pernah, Zah. Itu balonnya jatuh ke bawah atau balonnya mengambang? Mengambang, Zah. Mengambang. Nah, siapa yang tahu gasnya mengisi
balon yang dijual di pasar itu apa? Helium. Iya, gas helium. Helium dilambangkan dengan He. Sendiri atau berdua? Sendiri. Sendiri. Sendiri ya, He, helium sendiri. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, unsur-unsur di alam sebagian besar bisa dikatakan sebagai unsur sosial karena dia selalu berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Kalau dibilang sebagian besar berarti ada yang sendiri atau ada yang tidak berikatan. Contohnya adalah helium tadi itu. Di alam dia selalu berada dalam keadaan tunggal atau sendiri. Keberadaan unsur-unsur di alam itu ada yang berikatan dan ada yang tidak. Ini berhubungan dengan konfigurasi elektron yang kita pelajari kemarin. Masih ingat atau enggak? Masih ya? Masih. Oke. Kalau masih saya review beberapa nomor atom boleh? Siap. Boleh. Ya, Boleh lah. Oke, misal untuk oksigen, nomor atomnya 8. Ayo, konfigurasinya berapa? 2 sama 6. 2 sama 6 2, 6. Elektron Sama- valensinya berapa? 6. 6. Oke, nah kita punya Ne. Ini neon. Nomor atomnya 10. Berapa konfigurasinya? 2, 2 sama 8. 2 sama 8 dah. 8. Elektron valensinya? 8. Oke. Berarti masih ingat ya? Ingat berarti ya? Masih dah. Jadi, tujuan mempelajari kita hari ini adalah kita akan menjelaskan bagaimana kestabilan suatu unsur, kemudian bagaimana proses terbentuknya ikatan kimia. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Kemarin Saza sudah share materi ya di Edmodo-nya. Sudah dilihat atau belum? Sudah dikerjakan. Sudah. LKPD-nya sudah di print? Yang bisa nge-print? Sudah ya? Oke, bagus. Nah, sekarang silakan Ananda buka LKPD-nya. Ananda lihat kegiatan belajar 1. Nah, yang ini. Ketemu? Ketemu, Zah. Oke. Nah, setelah ini, saya akan memutarkan suatu video. Kemudian, Ananda perhatikan video itu, terus amati apa yang ada di video tersebut atau apa yang bisa didapatkan atau apa yang bisa diperhatikan dari video itu Ananda tulis. Pokoknya apa aja yang nampak Ananda tulis pada kolom ini. Paham ya? Paham. Dari video yang Ananda tonton itu, tadi ada yang bilang ada yang nggak ngerti gitu ya? Iya, nah silakan Ananda tuliskan pada kegiatan belajar 2 apa yang mau dipertanyakan dari video yang ditonton itu atau apa yang nggak paham dari yang sudah dipelajari, silakan ditulis pada kegiatan belajar 2. Sudah? Sudah, Zah. Oke, nah sekarang coba buka LKPD yang sudah dijawab tadi ya. Untuk kegiatan belajar 3, untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, siapa yang bisa menjawab? Anazah. Ya, Ana itu siapa? Sebut namanya. Nasya. Nasya. Oke, bagi 2. Nasya nomor 1 sama nomor 2, Husnul nomor 3. Silakan. Ada helium. Terus Radon. ada radon. Terus Neon. ada neon. Neon. Terus Krypton.
Ada kripton. Xenon. argon, Ada xenon. xenon, Oke, dan berarti radon. berarti ada 6 ya yang stabil. Baiklah. Oke, sip. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ustazah. Enggak? Tidak ada. Tidak. Oke. Kalau nggak ada, berarti saya anggap untuk materi ini Ananda semua sudah paham. Artinya kalau misalnya ada soal tentang ikatan kimia, khususnya ikatan ion, Ananda bisa mengerjakannya. Bisa ya? Aku belajar. Insya Allah. Buah. Pada bagian yang paling bawah untuk kegiatan belajar 4 kesimpulan. Nah, di sini Ananda disuruh menyimpulkan. Ayo, siapa yang berani menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Oke, Nasya. Baby. Debbie. Masih dulu. karena terjadi akibat transfer elektron dari Musa nggak bisa dibaca aja. Ikatan ion sama dengan ikatan yang terjadi akibat transfer elektron dari atom yang kelebihan elektron ke atom yang kekurangan elektron. Atom yang kelebihan elektron akan melepaskan elektron di kulit terluarnya agar konfigurasinya stabil. Oke. Oke, Feby, silakan menambahkan. Kesimpulannya itu partikel atau zat yang ada di sekitar atau ada di alam ini tersusun atas unsur-unsur yang berikatan karena unsur tersebut tidak stabil, di mana mereka berikatan dengan melakukan serah terima elektron. Namun ada pula unsur yang tidak berikatan karena unsur tersebut stabil. Nah, untuk menambah pemahaman Ananda, Sasa udah siapkan kuis nih. Nanti saya share lewat Edmodo, silakan Ananda kerjakan 5 soal tersebut. Oke, Sasa berharap semuanya dapat 100, amin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya tutup sampai di sini untuk Zoom meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.